Nama gue Yulia, gue sebagai legal compliance di Aptika. Gue udah 1 tahun lebih, berapa ya, lebih berapa bulannya gue lupa. Job desk dari legal compliance. Sebenarnya gini, legal compliance itu kalau dilihat ya, kalau lagi ada kerjaan tuh gue bisa jadi kayak gila, lu tau gak? Bisa sampai kayak harus lembur lah, gue harus standby sama HP lah karena bapak sama ibu harus ngubungin gue, terus gue koordinasi sama pihak-pihak terkait apa segala macam kayak gitu. Terus kalau lagi nggak ada kerjaan, gue bener-bener nggak ada kerjaan, gue bisa tidur di kantor. Jangan ditiru ya guys. Kerjaan utamanya adalah yang pasti adalah gue ngurusin tentang perjanjian. Jadi kalau Aptika nih mau ngelakuin perjanjian sama pihak-pihak lain, itu pasti harus lewat gue dulu. Harus gue baca. Itu halamannya banyak banget, gue harus baca kata per kata. Karena kalau misalkan gue nggak baca kata per kata itu dalam hukum, lu salah titik atau salah koma aja itu udah jadi beda penafsirannya seperti itu. Nah nanti kerja gue balikin lagi apa yang udah gue review dan gue perbaiki gitu ke pihak vendor kayak gitu. Nanti bolak-balik kayak gitu. Selain itu juga kita kan lagi punya main goals ya. Main goals kita kan ada di BadPay. Nah kebetulan gue di BadPay itu jadi apa ya, bisa dibilang manajer projectnya kali ya. Manajer projectnya di BadPay. Karena semuanya gue yang handle, bukan berarti gue handle IT dan lain-lain ya. Tapi maksudnya pintunya ada di gue gitu. Gue yang langsung sama BI untuk ngerjain si perizinan BadPay ini tersebut. Salah satunya produk yang gue buat juga itu peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan itu gue yang buat. Terus kayak misalkan HR ada sesuatu tentang karyawan gitu. Pasti HR ngomong dulu sama gue apakah ini melanggar hukum, apakah tidak gitu. Karena kan fungsinya legal compliance dalam suatu perusahaan itu untuk meminimalisir terjadinya akibat hukum di kemudian hari. Itu. Kalau legal itu harus pasti ada ya dalam suatu perusahaan. Tapi compliance itu nggak terlalu company semua tuh butuh kalau compliance. Nah kebetulan di aplikasi sendiri butuh legal, ada compliance-nya juga. Nah itu gue semua. Kalau pentingnya ada legal sama compliance itu adalah yang pertama legal membuat surat menyurat gitu, kayak gue bikin surat kuasa, terus gue bikin kayak surat pernyataan, gue bikin macam-macam surat lah intinya untuk di internal maupun eksternal. Kalau compliance sendiri adalah orang yang memastikan bahwa perusahaan kita tuh berjalan tuh sesuai dengan undang-undang yang berlaku kayak begitu, biar nggak menyimpang seperti itu. Banyak banget nih perusahaan yang masih mengabaikan si legal dan compliance ini gitu. Jadi nggak punya legal dan compliance, biasanya kayak perjanjian gitu dipegangnya itu di take overnya sama si bisnis. Nah itu tuh salah besar. Karena lu kalau baca agreement harus kata per kata. Ingat, kata per kata. Lo harus kata per kata. Titik, koma, salah itu udah beda artinya. Itu bisa kacau sih, nanti di kemudian harinya bisa terjadi sesuatu. Untuk meminimalisir akibat hukum di kemudian hari, makanya perusahaan itu harus punya legal. Minimal legal. Karir gue di dunia perlegalan ini. To be honest, gue dari gue lulus kuliah tuh alhamdulillahnya gue selalu paralel gitu loh, maksudnya selalu sejalan gitu sama ijazah gue gitu sebagai sarjana hukum. Gue tuh memulai karir gue debut nggak tuh. Debut pertama gue tuh gue jadi konselor di LBH. Jadi LBH itu Lembaga Bantuan Hukum. Nah gue inget banget setiap hari Jumat pagi gue bakal kunjungan ke rutan gitu buat jadi para penghuni rutan itu dia ngelakuin konseling ke gue, kayak nanya gitu, kayak saya tuh salahnya apa sih mbak, terus nanti hukumannya tuh kayak gimana sih mbak, terus saya harus kayak gimana sih mbak di persidangan segala macam.
Itu debut pertama gue. Tapi itu kayak magang sih jatuhnya, tapi nggak apa-apa deh. Ya memang magang sih. Nah terus udah kayak gitu gue lanjut di pengadilan. Gue pernah di pengadilan. Nah di pengadilan ini menarik banget karena gue harus ikut semua jalannya kasus-kasus. Gue ikut kasus di pidana, gue perdata. Oh ya by the way, gue basicnya adalah pidana. Tapi sekarang di Aptika gue nyemplung jadi hukum bisnis, hukum perusahaan. Jadi ya it's okay, belajar lagi gitu kan. Nah gue waktu pas di pengadilan itu gue harus ikut sidang pidana, gue harus ikut sidang perdata karena gue di pengadilan negeri kan. Ya, dan harus ikut sidang anak gitu, harus ikut mediasi, gue harus ikut semuanya gitu. Itu menarik banget sih. Jadi kayak gue jadi sense gue jadi lebih terbuka gitu loh, kayaknya lu bohong deh, kayaknya gitu. Jadi kayak kalau teman ngomong dan itu bohong, gue tuh tahu gitu karena sense gue udah terbangun gara-gara di rutan tadi, di pengadilan tadi gitu. Sense gue udah kebangun akan hal itu. Nah setelah dari pengadilan gue move lagi nih, belok banget nih gue di notaris dan PPAT. Di notaris dan PPAT itu gue adalah bagian yang ke BPN gitu. Jadi gue bekerja notaris sama PPAT kan hubungannya sama BPN ya. Jadi di notaris ya gue bikin sama surat-surat kayak gitu, terus bikin akta jual beli apa segala macam. Gue ngurusin klien-klien gue yang mau jual beli tanahnya, mau waris, mau hibah kayak gitu. Terus udah kayak gitu di notarisnya tuh gue kayak bikin OSS ya buat pembuatan PT, CV kayak gitu segala macam kayak gitu. Nah terus setelah itu karir gue baik banget nih. Sebelum ke Aptika tuh gue udah melalang buana gitu deh. Abis itu gue pindah ke bank, gue sebagai legal bank. Di legal bank ya tau lah kayak akad kredit segala macam kayak gitu. Baru dari bank gue move ke Aptika. Move ke Aptika ya job desk-nya yang tadi udah gue sebutin di awal kayak gitu job desk gue. Selama di Aptika ini gue juga nyambi juga. Gue ada sambian tapi udah selesai sih nyambinya. Cuma 6 bulan itu gue jadi tutor di salah satu platform hukum. Jadi gue jadi tutornya lah. Mereka kayak kita diskusi tentang apa gitu, kayak mereka di kuliahnya tuh kesulitan apa ya bisa dibilang guru ya kayak gitu. Tapi cuma 6 bulan kontraknya dan udah selesai. Ini tuh kan tadi kan gue udah nyebutin banyak banget pekerjaan gue ya kan yang berkaitan dengan hukum. Gue ambil contohnya kan tadi tanyain perbedaan ya. Ternyata jadi legal itu sangat-sangat beda. Kayak kemarin gue legal di notaris PPAT adalah seperti ini, gue di LBH adalah seperti ini, gue di bank adalah seperti ini, dan di corporate di Aptika seperti ini gitu kan. Atau startup ya seperti ini. Jadi kayak yang kalau di bank itu gue bener-bener back office dan front office gitu. Gue bisa back office-nya ya tentang perjanjian-perjanjian. Jadi gini, kalau bisa disimpulin ya, semua yang gue lakukan itu lo harus bisa, satu kuncinya adalah lo harus bisa ngedrafting. Jadi kalau lo mau jadi legal corporate atau legal apapun itu, lo harus bisa ngedrafting gitu. Intinya sih itu persamaannya. Tapi perbedaannya ya gitu, kayak kalau di LBH pastinya gue jadi front office. Ibaratnya kayak gue ketemu sama banyak orang, gue ketemu klien di sini di luar apa segala macam, meeting bla 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 segala macam itu kan. Terus kalau di notaris gue bisa jadi back dan off gitu kan, back office dan front office, kayak gitu, ketemu klien apa segala macam. Terus di bank juga sama, gue bisa jadi back office dan front office gitu kan. Nah kalau di Aptika ini sebenarnya sama, gue bisa jadi back office dan juga gue jadi front office. Bedanya adalah kalau di Aptika gue bener-bener front office-nya bareng sama kementerian-kementerian, terusnya sama regulator semacam kayak BI, OJK kayak gitu. Jadi bukan sama vendor gitu. Karena kan kalau vendor udah diurusin sama bisnis ya.
Nah, sedangkan kalau misalkan kerjaan-kerjaan gue yang sebelumnya itu gue bener-bener ketemu sama klien gitu, sama orang yang bersangkutan sama gue nya gitu. Oke, saran gue untuk para fresh graduate sarjana hukum yang mau jadi legal, itu mau lu pidana kek, mau lu perdata kek, mau lu apa kek gitu kan banyak tuh kalau hukum. Lo harus matengin drafting. Drafting itu ya lu ngarang, ibaratnya kayak lu ngarang. Lu harus bikin surat kuasa, lu harus bikin surat pernyataan, surat penunjukan. Terusnya yang paling penting lo harus ngelotok. Gue harus bilang ngelotok ya, ngelotok banget tentang agreement tuh banyak banget macemnya, dan lo harus pelajari hal itu. Kalau itu basicnya udah dapet, gue rasa insya Allah itu tuh bakalan gampang banget dapetnya. Dan lo harus banyak belajar, karena hukum tuh kan dinamis ya. Hukum tuh nggak pernah kayak gini gitu kan. Kayak di bulan ini hukumnya ceritanya tentang kayak begini, kok tiba-tiba besok regulasinya udah beda gitu. Makanya lo harus banyak belajar kayak gitu. Nggak, meskipun lo udah lulus tuh lo harus belajar gitu. Kayak gitu sih. Jangan malas dan belajar drafting. 2 itu doang bagi gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe live @aptika. Gue tandain teman-teman gue yang gak komen siapa, gue tandain lo pokoknya.